Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita. Hadirin warga negara yang saya hormati, serta teman-teman sebangsa dan setanah air yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan dari tempat lain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridho dan rahmatnya kita bisa berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini tanpa kurang suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, seberapa besar rasa cinta kita terhadap bangsa ini? Di era modern seperti sekarang, banyak generasi muda yang perlahan-lahan melupakan identitas bangsa. Tanpa kita sadari, derasnya arus globalisasi mulai membuat kita lupa akan jati diri kita, bangsa Indonesia. Kita sekarang memiliki kecenderungan untuk mengagung-agungkan pengaruh budaya asing, padahal seharusnya kita yang melestarikan budaya kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membahas bagaimana cara memperkuat rasa nasionalisme yang kita tanamkan dalam diri generasi muda. Di era globalisasi yang berkembang begitu pesat, kita dihadapkan pada sebuah tantangan besar, yaitu mulai memudahnya rasa nasionalisme di dalam diri generasi muda. Pengaruh budaya asing ini semakin mudah masuk melalui teknologi dan media sosial ataupun hiburan. Tanpa kita sadari, hal ini justru perlahan-lahan menggeser nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya kita pegang teguh. Generasi muda sekarang itu hidup di dunia digital, di mana mereka bisa mengakses seluruh informasi yang ada di dunia ini dengan sangat mudahnya. Hal ini menandakan kemajuan bagi kita. Namun, perlu kita garis bawahi lagi, hal ini juga tentu bisa menjadi tantangan yang besar jika kita tidak melakukannya atau memanfaatkannya dengan baik. Berdasarkan jurnal dari Universitas Binus di Suara Mahasiswa yang ditulis oleh Naomi Indah, Anastasia Simanjuntak, menyebutkan bahwa nasionalisme itu tidak hanya dilakukan dengan mengikuti upacara bendera, menghafalkan Pancasila, namun juga bisa kita lakukan dalam bentuk tindakan nyata, seperti penggunaan produk lokal ataupun ikut berpartisipasi dalam gerakan sosial. Hal itu tentu merupakan hal yang seharusnya kita lakukan. Namun, tidak sedikit dari kita yang belum melakukan itu dalam kegiatan kita atau kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, kita perlu sekali untuk mengetahui dan juga memaknai pentingnya menguatkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Dengan kita bisa memaknai, memahami, dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menyaring pengaruh globalisasi ini agar bisa tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lalu bagaimana solusinya? Kita bisa melakukan hal ini dengan cara yang lebih kreatif dan juga yang pasti relevan dengan perkembangan zaman. Tidak bisa lagi kita lakukan ini dengan hal-hal yang monoton, karena tidak akan menarik perhatian generasi muda dan cenderung membosankan. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang berkembang dengan pesat ini sebagai media untuk memperkuat rasa nasionalisme. Contohnya, kita bisa melakukan atau menggunakan media sosial untuk penyebaran sosialisasi, kampanye digital, ataupun kita bisa membuat video-video persuasi kebangsaan dengan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif agar lebih mudah diterima dan juga kreatif. Maka dari itu, dari uraian yang telah saya sampaikan, begitu penting bagi kita untuk bisa menanamkan rasa nasionalisme yang kuat di era globalisasi yang berkembang begitu pesat. Marilah kita bersama-sama menguatkan rasa nasionalisme, mencintai Indonesia, dan juga berkontribusi positif bagi kemajuan negara kita. Karena kita adalah generasi penerus bagi bangsa kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.